Ia adalah salah satu dari 500 orang paling berpengaruh di dunia. Fokus hidupnya tidak pernah jauh-jauh dari dunia pendidikan. Siapa dia? Anda ini kan dulu merupakan salah satu anggota komite tim 8. Kemudian Anda menjadi salah satu anggota komite etik KPK. Mengapa sih Anda begitu concern terhadap pemberantasan korupsi? Republik ini punya begitu banyak persyaratan untuk maju, berkembang, dan potensinya luar biasa. Yang menghentikan ini adalah korupsi. Korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Korupsi ada 3, Mbak. Korup karena kebutuhan. Kalau kebutuhan hidupnya, kerja misalnya nih, gajinya hanya cukup hidup 15 hari, terus 15 hari berikutnya apa sebulan? Ya dia terpaksa harus korup, bukan? Ini korup karena kebutuhan nih. Di situ sistem pergajian harus diganti. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Lalu yang kedua, korup karena keserakahan. Ada tuh yang korup karena serakah. Udah terpenuhi kebutuhannya, tetap aja korup. Nah, korup yang karena keserakahan ini, hukumannya apa? Rasa takut. Jika dia akan dimiskinkan total, dia menghadapi hukuman yang amat berat, tak ada maaf, maka korup itu menjadi irasional. Lalu yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya, meskipun orangnya mau baik, sistemnya membuat dia korup. Prosedurnya membuat dia terlibat korupsi. Nah, ini perbaiki sistemnya. Wacana pemiskinan menurut saya harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana, Pak? Hukuman mati itu, jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya hukum kita ini sering tidak, manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Dan begitu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara, nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya tak ada ampun untuk mereka. Saya merasa giliran kita nih hari ini untuk memerangi korupsi secara all out. Dan itu harus dibangunnya sebenarnya dari rumah. Maksudnya? Menurut saya integritas itu harus dikembali menjadi tonggak utama. Dan itu mulainya di mana? Di rumah. Caranya menumbuhkan orang integritas? Tua adalah pendidik terpenting untuk integritas. Saya selalu menganjurkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bilangin sama anaknya, tolong kamu jangan mencuri ya. Ibumu tidak melahirkan pencuri, dan ibumu nggak melahirkan koruptor. Jangan sekali-sekali kalian korup. Berapa yang memberikan pesan kepada anaknya? Garisnya jelas. Ambil pilihan karir apapun juga, tapi tolong satu saja, jangan mencuri. Itu aja cukup. Jadi pesan itu dari rumah, bukan pesan ini kita mencoba di universitas. Sebetulnya kan harusnya dari rumah tuh. Biarkan setiap kali kita bertindak, berbuat tuh ingat ibu kita. Ada anak yang tega untuk bilang sama ibunya, Bu, saya jadi pencuri. Rahim ibumu tidak dipakai untuk lewatnya seorang calon koruptor. Hari ini kita masih tidak menganggap ini sebagai masalah penting. Kita masih bilang pokoknya cari karir, bahkan yang menjadi masalah untuk bisa lulus, orang tua ikut beli ujian, orang tua ikut, kan itu dari rumah, bukan? Bagaimana berharap anak-anak ini menjadi champion untuk anti korupsi ketika dia menyaksikan di rumah justru menghalalkan segala cara. Inilah menurut saya kunci kalau kita mau memperbaiki.